Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwayuna dengan NIM C1C021222 dari R12 Akuntansi 2021. Kali ini saya akan membahas materi mengenai cara menghitung pajak. Cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus, yaitu tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP, atau 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, saya akan memberikan contoh, yaitu Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang sama dengan 10% dikali 20 juta, yaitu 2 juta. Jadi PPN 2 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Eka dari PT Indah, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian dasar hukum PPN. Dasar hukum atas pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, tata cara penyetoran dalam pelaporan, dan sebagainya. Berikut ini objek-objek yang dikenakan PPN. Yang pertama, penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang B, impor BKP. Yang C, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. D, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Yang ke F, yaitu ekspor JKP oleh PKP. Kemudian tarif PPN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Kemudian tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Yang kedua, cara menghitung PPh. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama 1 tahun. Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, Anda perlu mengetahui lebih dahulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat Anda bekerja selama 1 tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Lalu menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah Anda menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru yang perlu diketahui, yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, lalu 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, lalu 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan yang terakhir 4.500.000 untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
Lalu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam menghitung pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Lalu berikutnya perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan dengan ketentuan, yaitu yang pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Yang terakhir, PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPH yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun. Contoh perhitungan pajak penghasilan yaitu Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikutnya perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya, yaitu hitung penghasilan bersih yang terdiri dari penghasilan bruto dikurangi beban tanggungan. Yaitu 100 juta dikurangi dengan 2 juta, yaitu 98 juta. Kemudian hitung PTKP. PTKP sama dengan pribadi ditambah istri ditambah anak. 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Hitungan PKP. PKP sama dengan penghasilan bersih dikurangi PTKP. 98 juta dikurangi 63 juta, yaitu 35 juta. Lalu hitungan PPH. PKP dikali persentase PPH. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya, yaitu 35 juta dikali 5%, yaitu 1.750.000. Maka PPH yang harus dibayar Aditya selama 1 tahun adalah sebesar 1.750.000. Berikut tarif PPH terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Tarif PPH pribadi dan layer atau bracket pajak penghasilan orang pribadi mengalami perubahan. Yang pertama, 5% untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Kemudian 15 juta untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun. Lalu 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun. Selanjutnya 30% untuk penghasilan 500 juta sampai 500 juta per tahun. Dan 35% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar per tahun, dan 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Yang B, norma perhitungan. Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung penghasilan neto dalam 1 tahun. Pajak sebagai dasar penghitungan PPH pasal 25/29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPH terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Yang pertama, menggunakan norma penghitungan neto. Dasar hukum norma penghitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
pada pasal 14 dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma penghitungan ini yaitu yang A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memiliki penyelenggaraan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang B wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN harus memberitahukan ke Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dan dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan pembukuan tidak atau tidak sepenuhnya melakukan hal tersebut serta tidak bersedia memperlihatkan pembukuan maupun bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan PPN. Bagaimana jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha? Maka penghitungan penghasilan netonya dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah penggunaan norma. Penghasilan neto wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung. Yang kedua, besaran NPPN. Besar norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah, yaitu yang pertama 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga daerah lainnya. Lalu poin berikutnya persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Lalu persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak tersedia memperlihatkannya. Kemudian persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Kesemuanya daftar persentase dapat Anda lihat dalam Yang ketiga, norma perhitungan khusus. Pasal 15 Undang-Undang PPh memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan untuk menentukan norma penghitungan khusus menghitung penghasilan neto. Tujuan dari penggunaan norma penghitungan khusus adalah menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut. Keempat, pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Norma penghitungan neto untuk perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK 04/1996. Ini termasuk ketentuan perpajakan yang sangat lawas dan belum pernah direvisi. Kemudian yang kelima, pelayaran dan penerbangan dalam negeri. Untuk perusahaan dalam negeri, ketentuan pelayaran dan penerbangan diatur terpisah dan tarifnya beda. Norma penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dalam negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK 04/1996. Kemudian yang keenam, norma penghasilan neto bagi perusahaan penerbangan dalam negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK 04/1996. 7. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Dasar perhitungan penghasilan neto untuk
KPDI adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 634/KMK.04/1994. Yang ke-8, bentuk perjanjian bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer atau BOT. Bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangunan guna serah atau BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. C. Cara menghitung pajak dengan norma penghitungan. Contohnya, Siti merupakan salah satu penulis novel yang terkenal di kawasan Bandung. Adapun peredaran bruto yang diterima Siti dari hasil royalti bukunya adalah sebesar 100 juta di tahun 2019. Bila Siti menggunakan perhitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto, pertanyaannya, hitunglah berapa PPh 21 terutang bila status Siti adalah menikah dan memiliki 2 anak. Jawabnya, berdasarkan ilustrasi di atas, maka Siti masuk klasifikasi lapangan usaha atau KLU, kegiatan pekerja seni. Menurut Peraturan Per 17/2015, tarif yang berlaku untuk menghitung penghasilan neto dari KLU kegiatan pekerja seni di Kota Bandung adalah 50%. Berikut adalah penghitungan penghasilan neto dan pajak penghasilan Siti. Penghasilan neto yaitu 50%. Dikali 1 miliar yaitu 500 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak atau K-2 senilai 60.500.000. Lalu penghasilan kena pajak 500 juta dikurangi 67.500.000 yaitu 432.500.000. PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 50 juta ya adalah 2.500.000. Lalu 15% dikali 200 juta senilai 30 juta rupiah. 25% dikali 180.500 yaitu 45.625.000 rupiah. Kemudian total PPh 21 terutang 2019 senilai 78.125.000 rupiah. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.